Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wuqufi 'indal qabri qalilan ba'da dafni wad du'a'i bitasbitilah. Bab menerangkan tentang berdiri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman dan doa memohon keteguhan hati untuk mayit. Jadi di antara kesunahan setelah pemakaman adalah tidak langsung meninggalkan jenazah yang baru dimakamkan, tapi kita disunahkan untuk berhenti sejenak. Bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk. Yang penting jangan duduk di atas kuburan. Jadi bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk. Tapi kalau duduk, jangan duduk di atas kuburan. Nah, terus kemudian kita disunahkan untuk berdiri sejenak guna mendoakan si mayit, memohonkan satu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang ditanyai, dan yang kedua memohonkan keteguhan hati agar diberi ketenangan di saat menjawab semua pertanyaan kubur dari dua utusan Allah yang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebut dengan Munkar dan Nakir. Nah, ini penting untuk dilakukan karena orang kalau sudah meninggal dunia, dia amat sangat butuh
kepada doa orang yang masih hidup. Kebutuhannya, kata para ulama, melebihi kebutuhan dia kepada makan dan minum semasa hidup. Jadi orang itu kalau sudah mati, kebutuhannya terhadap doa yang masih hidup itu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum saat dia hidup. Sangat butuh. Sangat butuh. Dan karenanya kita patut membantu yang bersangkutan dengan doa-doa kita. Karena ketika seorang itu sudah mati, dia sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya. Jadi kalau sudah mati, orang itu nggak bisa lagi berdoa untuk dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Lo katanya mati, kok ngomong? Ya berarti dia masih hidup. Tapi kata ayatnya mati, iya mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Jadi ruh itu ketika seorang itu mati, ruh itu nggak ikut mati. Ruh lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Karena ruh ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, adalah makhluk yang ada permulaannya, tidak ada akhirnya, itu ruh. Makanya ruh ini ngomong, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa balik ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Karena aku ingin berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan itu terjadi kalau kita mampu tapi tidak mampu, itu menyesal. Pengen balik ke dunia lagi. Kalau tidak mampu, tidak menyesal. Tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menyesal itu kalau mampu tapi tidak mau, pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh, kata Allah. Nah itu kalau boleh, yang di kuburan pulang semua itu kalau boleh. Kata Allah kalla, tidak boleh, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu, penyesalan seperti itu pasti diucapkan. Pasti itu. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dindingnya kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sudah mati, nyawa di kerongkongan saja orang sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya. Kalau nyawa di sini itu dia udah nggak bisa berdoa untuk dirinya. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang kematian orang-orang munafik di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Dia negosiasi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya akan sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi di ayat 11-nya negosiasi ditolak oleh Allah. Karena ajal tidak akan ditunda walaupun cuman sesaat. Eksekusi tetap tepat waktu. Al-A'raf ayat 34 itu, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Dan kalau sudah tiba batas akhirnya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Nah, karena orang sudah mati itu tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya, maka dia sangat, bukan cuma sangat, sewangat bahkan, saking sangatnya, sewangat membutuhkan doa yang masih hidup. Maka sepatutnya lah kita mendoakan saudara kita, sebagaimana juga Allah ajarkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 10 itu. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu kalau kita baca tafsirnya, sabaquna bil iman itu
dari zaman sahabat sampai sekarang. Itu kita doakan. Atau di surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19 itu. Kita diperintah untuk mendoakan ampunan untuk dosa-dosa kita dan ampunan untuk dosa-dosa kaum muslimin. Itu perintah di situ itu. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, sepatutnya lah kita ini mendoakan saudara kita. Dalam beberapa riwayat dalam bab ini paling tidak 2 doanya, paling tidak 3 paling tidak doanya. Yang pertama kita doakan ampunan. Yang kedua kita doakan keteguhan hati dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga kita doakan kuburnya dilapangkan. Itu dalam bab ini paling tidak ada 3. Paling tidak itu. Selebihnya monggolah mintakan rahmat, mohonkan kemuliaan di Iliyin misalnya, dijauhkan dari sijin misalnya dan macam-macam. Monggo itu tambahan-tambahan doa. Nah, secara prinsip yang lebih ditunggu lagi daripada segera doa saudaranya seiman adalah doa anak-anaknya yang soleh. Itu lebih ditunggu lagi. Jadi doa anak-anaknya yang soleh itu lebih ditunggu lagi. Doa saudaranya seiman itu sangat dibutuhkan. Doa anak-anak yang soleh itu jauh lebih dibutuhkan lagi itu. Dan di sini anak di sini bisa anak kandung, bisa anak orang. Karena dalam redaksi hadis Sahih Muslim, Nabi menyebut kata walad. Walad itu bisa anak biologis, bisa anak ideologis gitu ya. Jadi bisa anak yang memang anak kandung si mayit, bisa juga anak orang lain asal seiman yang dia asuh, yang dia didik, yang dia angkat tapi tidak mengkaburkan nasab ya. Itu masih punya fungsi. Maka bagi yang tidak punya keturunan secara langsung, secara biologis, dia bisa mengangkat anak atau mengasuh anak atau punya santri atau punya murid-murid. Ya itu anak didik, anak kandung, anak asuh, anak didik, anak angkat selama tidak dikaburkan nasabnya untuk anak angkat ya itu insya Allah itu punya manfaat asal seiman. Misalkan Nabi menyebut dengan redaksi walad. Andaikan Nabi menyebut kata ibnun anak juga artinya itu anak biologis. Tidak ada pilihan. Untungnya Nabi menyebut kata walad. Bisa anak kandung, bisa anak orang asal seiman. Itu paling ditunggu itu. Bukan cuma paling ditunggu itu. Karena nanti ada beberapa riwayat yang secara khusus itu menyebut hal itu. Di samping dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyebut wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, orang tua yang mandul itu yang anaknya banyak tapi tidak mau mendoakan orang tuanya, itu orang tua yang mandul. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang tua yang mandul itu adalah orang tua yang anaknya banyak tapi tidak ada yang peduli mendoakan orang tuanya. Makanya para sahabat Nabi, dan ini ijma' sahabat, itu pesan kepada anak-anaknya. Dan ini nasihat para sahabat, bahkan ini ijma' sahabat. Apa kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada anak-anaknya? Tarkud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka sempit hidupnya. Jadi seorang anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya, sempit hidupnya. Dengan kata lain, ini ijma' sahabat dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, dan ini merupakan ijma' sahabat. Dan ini nasihat para sahabat kepada putra-putrinya, bahwa seorang anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya, sempit hidupnya. Dengan kata lain, kalau ingin hidup kita dilapangkan oleh Allah, maka jangan pelit mendoakan kedua orang tua kita. Sebagian para ulama menyarankan di dalam sholat-sholat kita, terutamanya ada sholat taraweh, ada waktu-waktu yang mustajabah, kita sisipkan doa dalam hati kita untuk kedua orang tua kita, entah saat sujud, entah dalam hati saat kita baca suratul Fatihah, saat wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan begitu seterusnya. Kita mohon pada Allah untuk ampunan buat kedua orang tua kita. Gerak hati, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kan tidak berat itu. Gerak hati, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu sudah sangat dibutuhkan oleh orang tua kita. Maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu, ketika ada seorang tua
yang meninggal dunia awalnya kuburnya itu sempit, lama-lama melapang laksana istana. Orang tua ini bertanya, ya Allah, tadinya kubur saya tidak selebar ini, sekarang jadi lebar, bahkan indah laksana istana. Kata Allah, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Jadi diantara yang paling ditunggu oleh orang yang meninggal adalah doa-doa saudaranya yang seiman, dan lebih ditunggu lagi itu adalah doa dari anak-anaknya yang soleh. Ini makanya kita harus peduli untuk mendoakan kedua orang tua kita. Paling tidak Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Karena kalau tambahannya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu doa ngeri-ngeri sedap gitu. Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu doanya ngeri-ngeri sedap itu. Karena artinya adalah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku seperti keduanya mendidikku di saat aku masih kecil. Ini doa yang ngeri ini sebenarnya. Kebayang gak anaknya berdoa begitu, sementara dulu sewaktu anak itu masih kecil, bapaknya itu zalim sama anak ini. Anaknya diterlantarkan, anaknya disia-siakan, anaknya disiksa, naudzubillahi min dzalik. Apa gak remek orang tuanya itu? Anaknya doa, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya memelihara aku sewaktu aku masih kecil. Tiba-tiba bapaknya pas anak itu cilik, bapaknya zalim pol-polan. Anaknya dibuapuin tentean, dalam pengertian yang zalim, bukan dalam konteks mendidik. Anaknya diterlantarkan, anaknya disia-siakan. Apa gak ngenes wong tua dek kubur anak itu warhamhuma kama rabbayani shaghira. Remek wong tuane dikepuki yang malaikat. Kira-kira gitulah. Dan itu saya kalau akhirat kan kita nggak bisa ngintip akhirat ya. Ya, tapi kayak di dunia itu kita bisa ngelihat di dunia itu. Ya kita kalau akhirat kan taunya dari informasi dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu. Kalau di dunia kan kita bisa melihat beberapa kasus yang disampaikan ke saya. Beberapa kasus yang disampaikan ke saya itu ada beberapa orang tua itu di hari tuanya itu dia itu menyendiri, dalam pengertian anaknya banyak tapi pada nggak ada yang mau ditempati ibunya. Jadi ibunya ini anak-anaknya pada nggak ada yang mau dekat dengan dia. Ada satu anak yang berbakti tapi dimusuhi sama ibunya. Jadi nggak dianggap kebaikannya gitu loh. Ada mantu yang baik, mantu ini malah kayak disentimeni gitu sama si ibu ini. Akhirnya beliau hidup itu di rumah itu sendirian, nggak ada anak yang mau bersama dengan dia. Nah, ketika saya diundang ke rumahnya, anak-anaknya datang semua, saya tanya gini, anak-anaknya doanya bagaimana untuk orang tua itu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, terus saya mau tanya lagi, dulu ibu ke anak-anaknya bagaimana sewaktu masih kecil? Oh ternyata anak-anak cerita, dulu ibu Ustadz tidak ada yang mengasuh kami. Jadi yang mengasuh kami itu bibi kami. Jadi bibinya yang ngasuh. Makanya kami dengan bibi itu lebih dekat ke ibu sendiri daripada ke ibunya yang asli. Ibunya yang asli nggak mau, nggak terlalu mau, nggak terlalu mau ke anak-anaknya itu. Makanya ketika anaknya berdoa kama rabbayani shaghira itu, akhirnya hati anak-anaknya itu dibuat oleh Allah itu menjauh dari ibunya, padahal ibu kandungnya sendiri. Allah makanya ngeri itu. Nah kalau kita maaf ya, kalau kita dulu pernah zalim kepada anak-anak kita, pertama wajib minta maaf. Yang kedua ngomong sama anak kita, "Cung, jangan kama rabbayani shaghira ya." Medeni. Jangan kama rabbayani shaghira. Wis medeni, Cung, wis bapak wis tobat wis sepurane, Cung ya, aja kama rabbayani shaghira. Saya pasti tanya terus doanya bagaimana? Rabbighfirli wali walidayya itu. Iki apik. Rabbighfirli napa? Wali. Kalau mau disayangi, doakan ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana Engkau menyayangi para kekasih-kekasihmu. Nah, bisa begitu enggak apa-apa. Kan doa kan bebas. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana Engkau menyayangi para kekasih-kekasihmu. Nah,
Kalau jenengan nun sewu nggih, masa lalunya misalnya orang tuanya zalim, menyia-nyiakan panjenengan, itu kama rabbayani shaghira, itu doa yang serem. Dan ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk kita orang tua agar jangan sampai kita zalim kepada anak-anak kita. Makanya yang serem tadi itu. Kalau terlanjur bagaimana? Tobat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada anak kita. Kalau bisa tambah pesan tadi itu, Cung, jangan kama rabbayani shaghira, medeni Cung. Di situ itu diantaranya, nggih. Itu diantaranya. Itu yang kasat mata saya melihat langsung. Saya melihat langsung kasat mata itu zahir di dunia ini. Kalau akhirat kan wallahu a'lam bishawab, saya enggak tahu. Itu seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini makanya saya ulang, kewajiban kita sebagai anak di antaranya adalah mendoakan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama itu perintah jelas ya. Terus kemudian paling enggak ya rabbighfirli wali walidayya, itu paling enggak itu. Ada yang mengatakan rabbighfirli wali walidiyya, berarti para orang tuaku. Kalau para orang tuaku, kakek, nenek, buyut itu kena semua. Atau tadi di Al-Hasyr 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu semua kena juga itu. Itu seperti itu. Pun lanjut. Imam Muslim meriwayatkan hadis an Syamasah, an Ibnu Syamasah, dari Ibn Syamasah Al-Mahri. Qala, beliau berkata, hadarna, kami mendatangi Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut. Beliau dalam keadaan sedang mengalami sakaratul maut. Ini hadisnya Sahih Muslim, hadis nomor 121, agak panjang hadisnya. Ini disingkat di sini. Al-hadis, silakan lanjutkan hadisnya yang cukup panjang itu, kata Imam Al-Qurtubi, sampai pada hadis yang bunyinya wa fihi, dan di dalam hadis itu ada perkataan Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Ini wasiat sahabat Nabi namanya Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Apa wasiat beliau dalam hadis Sahih Muslim ini? Beliau katakan, faida dafantumuni fashinu ala turabi shinan, kata beliau. Nanti kalau kalian telah selesai memakamkan jenazah saya, siramilah kubur saya dengan satu siraman tanah. Jadi sunnah kita ngambil tanah, kita siramkan di atasnya. Sebenarnya ini kayak semacam mengambil bagian dalam kesunahannya. Orang takziah itu di semua tahapannya itu ada nilai pahala. Orang yang takziah saja tidak ikut menyolatkan, itu pahalanya beda. Orang yang takziah plus menyolatkan, itu pahalanya beda dengan yang takziah menyolatkan plus ngangkat kerandanya itu. Orang yang takziah menyolatkan dan mengangkat kerandanya plus mengantar sampai ke pemakaman, itu beda lagi pahalanya. Nah, nanti yang mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman plus membantu menguruk tanahnya atau menerima jenazah di liang kubur, itu beda lagi pahalanya. Maka kayak semacam jangan mengambil kesia-siaan untuk mengambil bagian dari tahapan-tahapan, walaupun hanya dengan menyiramkan tanah segenggaman saja. Kayak semacam jangan menyanyiakan pahala itu. Maka kalau kita ada andil mengambil satu genggam tanah menyiramkannya, itu kayak semacam kita ikut andil dalam pemakaman itu, berserikat di situlah. Nah, situ diharapkan ada pahala yang lebih untuk kita terutama. Terus kemudian summa aqimu haula qabri, kemudian berdirilah kalian di sekitar kuburku, qadra ma yunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, sekiranya sekadar waktu sekiranya onta itu dipotong dan dibagikan dagingnya. Jadi kata beliau, jangan langsung tinggalkan saya, kalau bahasa kita, berhentilah sejenak untuk mendoakan saya, daripada sekedar onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Nah, saya nggak tahu kalau sapi dipotong sampai dibagi dagingnya berapa, 1 jam, 2 jam, no, lebih ya. Ini kalau orang lain ini nggak betah, tapi kalau anak, kalau keluarga, insya Allah kuat lah. Kalau anak, keluarga insya Allah kuat, nunggu beberapa saat, itu seperti itu. Tul hatta asta'nisu bikum, kata Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, hingga aku merasa tenang, merasa tentram disebabkan dibersamai oleh kalian. Jadi orang yang sudah meninggal itu bisa merasa tentram, bisa merasa tenang dengan
keberadaan orang-orang yang masih menemaninya di situ dengan mendoakannya tentu. Ojo mek ndek kono ngobrol ngalor ngidul malah gak jelas malah. Jadi diam di situ mendoakan orang yang sedang berada di dalam kubur itu. Nah, di situ orang yang di dalam kubur itu atau di alam barzahnya itu dia akan merasa tentram karena ditemani oleh saudara-saudaranya yang masih terus peduli mendoakan terus di situ itu. Wa anzuru madza uraji'u rusula rabbi azza wa jalla, dan aku nantinya bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana kemudian aku bisa menjawab pertanyaan utusan Tuhanku Allah azza wa jalla. Itu kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Akhrajahu Ibnu Mubarak, telah mengeluarkan hadis ini siapa Ibnu Mubarak, bermakna hadis Muslimin, semakna dengan hadis Sahih Muslim yang tadi kita baca itu, min hadis Ibnu Luhai'ah, dari hadis Ibnu Luhai'ah, qala beliau berkata, ini hadisnya juga ini khabar sahih yang ini. Qala beliau berkata, haddatsani, telah bercerita kepadaku siapa Yazid ibn Abi Hubayb, Yazid ibn Abi Hubayb, anna Abdurrahman ibn Syamasah, bahwasanya Abdurrahman ibn Syamasah haddatsau, telah bercerita kepadanya. Qala wa qala, dan beliau berkata fi, tentang hadis yang dimaksud, hadisnya Amr bin Al-As tadi. Apa pesan beliau tambahannya di sini? Washuddu alayya izari fa inni mukhasimun, kencangkanlah sarungku karena aku akan berdebat atau diinterogasi oleh malaikat. Itu pengertian dikencangkan sarungnya itu bukan berarti terus tali pocongnya enggak dibuka, karena kesunahannya itu tali pocong itu dibuka, karena jenazah itu kalau beberapa hari kemudian pasti membengkak. Itu kalau nggak dibuka melekat kayak lepet nanti. Nah, itu tidak menghormati kemanusiaan. Maka untuk menghormati kemanusiaannya dalam fikih-fikih itu sebutkan dibuka tali pocongnya. Tapi kalau lupa nggak usah digali lagi. Kalau udah lupa, tenang, nggak akan jadi pocong, tenang aja. Itu yang di film-film hantu pocong itu takhayul ya. Kalaupun ada ya kerjaannya bangsa jin gitu aja. Jadi tenang, nggak usah khawatir. Mentang-mentang tali pocong belum dibuka terus dapat WA keluarganya, tolong buka tali pocong saya. Itu rak filmnya Susana. Jadi singkat kata singkat cerita, sunnahnya memang dibuka. Terus maksud hadis ini apa? Maksudnya bantu betul saya, kawal dengan doa-doa, karena saya akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Jadi para sahabat Nabi itu tipe orangnya itu bukan tipe yang sok-sokan gini, gampang lah, aku gak error takoni yang mungkar nakir. Enggak. Para sahabat Nabi itu tetap mengantisipasi hal yang terburuk. Saya sering sampaikan di sini soal kematian ya. Kalau kita bicara harapan, berharaplah kepada Allah sebaik-baiknya keadaan tentang kematian. Saya ulang ya, kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Mohon kepada Allah taubat sebelum wafat. Mohon kepada Allah dirahmati saat wafat. Mohon kepada Allah diampuni setelah wafat misalnya. Mohon kepada Allah dimudahkan dalam sakaratul maut. Mohon kepada Allah yang baik-baik, mohon yang baik-baik. Itu kalau bicara harapan. Jadi kalau bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Saya ulang, kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Saya sering membuat analogi, kalau kita mau umroh itu, kayak kemarin saya kan lagi musim dingin, oleh pihak travel itu diwanti-wanti, suruh bawa apa itu yang untuk ini apa namanya itu? Iya itu lapor itu lah, sama istri saya dibelikan. Terus suruh bawa apa nih lotion itu apa ben gak suruh bawa apa kopi kupluk apa, terus suruh sarung tangan yang tebal, kaos yang tebal. Itu saya nggak berani meremehkan, saya beli semua itu. Saya beli semua, walaupun sampai sana nggak kepakai juga. Karena alhamdulillah masih Allah mudahkan. Artinya apa? Saya tetap persiapan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Kalau ternyata di sana keadaannya seburuk yang diberitakan, kita udah siap. Tapi kalau ternyata keadaannya di sana tidak seburuk yang diberitakan, ya kita tenang-tenang saja. Alhamdulillah, masya Allah, pas saya datang di Madinah itu tidak seburuk yang diberitakan. Gitu. Sehingga
nggak kepake nggak apa-apa, yang penting itu udah persiapan. Itu seperti itu. Maka ketika kita menghadapi kematian itu, kalau kita bicara persiapan, jangan meremehkan persiapan, tapi antisipasi seburuk-buruknya keadaan. Kalau kita bicara persiapan, nah, para sahabat Nabi itu mentalnya gitu, nggak kepedean gitu loh, nggak kepedean terus, tenang gue sama, nah, nggak gitu. Tapi lebih kepada mengantisipasi seburuk-buruknya keadaan. Tolong ya nanti saya kalau mati kawal betul saya dengan doa-doa kalian itu, karena saya akan berhadapan dengan mungkar nakir. Itu mentalnya para sahabat. Jadi gak terus melete, tenang kok, aman lah, soal beres. Aku udah CS sama malaikatnya, tenang aja. Nggak gitu. Itu mentalnya para sahabat radhiyallahu anhum itu begitu. Jadi tetap mengantisipasi seburuk-buruknya keadaan. Maka kita sebegitu. Jangan bayangkan kita mati itu sedang beribadah atau beramal yang soleh. Bayangkan saja kita ada potensi mati dalam keadaan sedang maksiat, naudzubillah min syarri dzalik. Bayangkan kita mati sedang memutus silaturahim, naudzubillah min syarri dzalik. Bayangkan kita mati dalam keadaan sedang berbuat sesuatu yang haram, naudzubillah min syarri dzalik. Bayangkan saja. Maka supaya itu tidak terjadi, dari sekarang kita antisipasi dengan memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Harapan kita mati dalam kebiasaan kita. Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati berdasarkan pada kebiasaannya. Nauzubillah min syarri dzalik. Maka hati-hati. Nah, maka antisipasi juga bagaimana caranya agar saat kita mati kita sudah taubat. Jangan sampai kita mati belum taubat. Maka dari sekarang kita segerakan taubat. Jangan menunda-nunda taubat. Bayangkan ketika kita mati, bayangkan tidak ada yang mau mendoakan kita. Maka dari sekarang kita ajari anak-anak kita untuk peduli mendoakan kita. Perat hubungan dengan saudara kita sama muslim, maka mereka juga peduli mendoakan kita misalnya. Terus kemudian bayangkan ketika kita mati tidak ada pahala yang mengalir untuk kita. Maka tidak usah mengandalkan anak-anak nanti untuk infak atas nama kita. Kita sendiri harus infak dari sekarang di jalan Allah, terutama yang pahalanya terus mengalir, masjid, mushola, majelis taklim, perbaikan jalan, pengadaan sumber bersih, modal usaha, beasiswa sekolah dan macam-macam. Yang dengan semua itu diharapkan nanti ada pahala terus mengalir untuk kita. Tidak usah ngandelin anak-anak, walaupun anak-anak tetap kita didik agar menjadi anak-anak yang solih, solihah. Nah, tapi tidak usah ngandelin mereka. Kita, kenapa? Karena antisipasi terburuk tadi itu. Karena kalau kita ngomong anak-anak, jangankan yang belum diwakafkan, yang sudah diwakafkan diambil lagi itu aja ada kok oleh anak-anaknya. Jadi jangankan yang belum diwakafkan, yang sudah diwakafkan diminta kembali itu ada. Nauzubillah min syarri dzalik. Allahu akbar. Maka singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara persiapan, persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Jadi jangan kegeeran gitu nggih. Makanya mumpung kita belum mulai perjalanan kita menuju ke alam barzah, mumpung masih di dunia, kelengkapan surat-surat sudah harus dipersiapkan. Kelengkapan dokumen sudah harus dipersiapkan. Supaya nanti perjalanan kita nyaman, aman. Karena perjalanan itu akan lancar insya Allah kalau surat-suratnya lengkap. Kalau dokumen-dokumennya lengkap. Paling enggak nyangkut di imigrasi lah. Maka nanti ketika kita perjalanan ke alam barzah, kalau surat-surat kita lengkap, udah beres perjalanan kita insya Allah. Selesaikan, laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram. Segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Kurang-kurangi berbuat zalim pada sesama. Kalaupun terjadi segera minta maaf. Dan begitu seterusnya. Nah, ini agar perjalanan kita lancar ke depannya ini. Karena punya kelengkapan surat-surat itu. Dan aneka fasilitas kemudahan di akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Maka mumpung masih di dunia, ayo kita pesan kemudahan-kemudahan di barzah, kemudahan-kemudahan di yaumul ba'ats, kemudahan-kemudahan di mahsyar, kemudahan-kemudahan di hisab, kemudahan-kemudahan di sirat, kemudahan-kemudahan di mizan, kemudahan-kemudahan di sirat. Itu kita pesan dari sekarang, mumpung masih di dunia. Karena fasilitas akhirat hanya bisa dipesan di dunia saja. Jadi saya ulang, fasilitas akhirat
hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa pesan lagi udah, kecuali dipesankan oleh anak-anak kita, didoakan oleh saudara-saudara kita, itu baru. Atau kita punya sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, nah, itu baru itu. Tapi kalau nggak punya stok itu udah wassalam aja udah. Makanya nggak usah ngandelin yang lain, kita andelin Allah saja, dan kita berbuat dari sekarang untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Nggak usah ngandelin orang lain. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau dalam hadis ini, wasinu ala turabi shinan, dan taburkanlah satu genggaman tanah di atas kubur saya, kata beliau. Fa inna jambil aimani laisa haqqu bi turabi min jambil aisar. Sesungguhnya bagian tubuhku yang sebelah kanan tidak lebih berhak dibandingkan bagian tubuhku sebelah kiri terkait dengan timbunan tanah. Artinya pada akhirnya semua tubuhku akan masuk ke dalam tanah, semuanya. Kata beliau, wala taj'alanna fi qabri khashbatan wala hajaran, dan jangan jadikan di dalam kuburku kayu dan batu. Jadi jangan jadikan pada kuburku kayu dan batu. Saya baca dalam syarahnya, kata para ulama, yang dimaksud jangan sibuk membangun fisik kuburan saya, itu maksudnya. Jangan sibuk membangun fisik kuburan saya. Itu pesan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Pesan beliau begitu, jangan sibuk membangun fisik kuburan saya. Secara prinsip membangun fisik kuburan itu kalaupun terpaksa dilakukan itu lebih kepada karena takut hilang. Jadi kalau dimakamkan di pemakaman umum takutnya hilang karena tertib administrasinya nggak jelas misalnya. Kalau di Saudi itu jelas itu alamatnya. Jadi kuburan itu ada alamatnya. Kuburan itu ada alamatnya. Kalau di kita kan belum tentu ada alamatnya, kecuali mungkin yang di DKI yang tertib itu mungkin ada. Atau yang seperti di Al-Azhar, apa itu namanya? Sindul His sama Al-Azhar apa namanya? Al-Azhar apa namanya? Begitu pula di tempat itu. Mungkin itu agak tertib lah kalau yang itu. Tapi kalau yang pemakaman pada umumnya kan nggak jelas. Biyen kuburan bapakku ngisore wit klopo ya. Nah, klopone gak ono saiki. Misalnya. Nah, kalau khawatir hilang tidak apa-apa. Kalau khawatir, kata para ulama, tidak apa-apa. Dan kalaupun misalnya terpaksa dibangun di atasnya, jangan lebih dari sejengkal. Dan kalau ada bangunan di atasnya, tidak boleh kemudian melewati batas yang menjadi haknya. Kalau di pemakaman umum, karena kalau lebih dari batas yang ditentukan untuk dirinya, itu namanya makan hak orang lain. Karena di dalam pemakaman umum itu ada banyak hak orang lain di situ. Itu kalau terpaksa ya. Nah, kalau terpaksa. Yang penting sebatas agar tidak hilang, agar kalau keluarga ziarah kubur itu tahu di mana tempat di mana kita dimakamkan. Itu sebatas pada itu silakan dilakukan. Terus kemudian wa idza waraitumuni faqudu 'inda qabri qadra nahwa jazurin wa tuqsimuha asta'nisu bikum, kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata beliau, apabila kalian telah memakamkan aku, maka duduklah. Nah, tadi di Sahih Muslim berdirilah. Di riwayat ini ada dalam Ibnu Mubarak. Hadisnya khabar sahih. Ini khabar sahih. Duduklah. Itu yang saya bilang tadi, berdiri boleh, duduk juga boleh. Yang penting jangan duduk di atas kuburan. Ya, boleh duduk tidak apa-apa, tapi jangan duduk di atas kuburan. Kata beliau, duduklah di sisi kuburku sekedar waktu onta disembelih dan kalian bagikan dagingnya. Kata beliau, asta'nisu bikum, agar aku merasa tentram dengan keberadaan atau sebab doa-doa kalian dengan keberadaan kalian itu. Jadi support kita untuk orang yang baru dimakamkan dalam bentuk istighfar, permohonan ampun untuk yang bersangkutan. Kita mohonkan untuk yang bersangkutan at-tasbit, keteguhan hati dalam menjawab munkar dan nakir. Dan yang ketiga, kita mohonkan kepada Allah untuk yang bersangkutan dilapangkan kuburnya. Itu amat sangat dibutuhkan pada saat-saat kritis itu, karena itu waktu di mana mereka ditanyai. Di dalam hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Lebih mudah lagi. Kalau barzahnya ruwet, urusan kedepannya lebih ruwet lagi.
Di dalam hadis sebelumnya sudah kita bahas, hadisnya dari Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari cuma jalur periwayatannya. Orang itu kalau barzahnya beres, Allah berfirman kepada malaikat, buka pintu tembus surga. Sehingga bocoran surga itu sampai ke kuburnya. Sehingga itu yang istilah para ulama disebutkan dengan istilah kuburnya seperti taman-taman surga. Itu kalau dipakai sebagai hadis Raudhah min Riyadhil Jannah itu lemah, tapi sebagai syarah penjelasan para ulama sahih. Nah, tapi sebaliknya kalau orang itu enggak lulus, Allah berfirman kepada malaikat, buka pintu tembus neraka. Dan bocoran neraka itu sampai di kuburnya. Sehingga jadilah kuburnya itu kalau bahasanya para ulama, hufrah min hufarin niron, jurang-jurang neraka. Kenapa kalau untuk surga taman, kalau neraka jurang? Karena identik dengan sijin. Sijin itu dalam satu tafsir sebutkan bumi lapis ketujuh yang pewanas itu. Jadi seperti jurang-jurang itu. Sementara kalau orang yang beriman itu di iliyin, ketinggian, sehingga dia berada di taman-taman tadi itu. Maka singkat cerita, orang kalau di masa-masa emasnya saat baru dimakamkan itu didoakan dengan aneka doa yang luar biasa dan lulus, udah alamat ke depannya lebih mudah sudah. Tapi kalau barzahnya ruwet, naudzubillah min syarri dzalik, alamat ke depannya lebih ruwet lagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kawal betul itu. Makanya pesan Amr bin Al-As, tolong kawal betul saya. Perketat sarung saya, itu istilah Arabnya, agar saya nanti bisa dengan tenang menghadapi mungkar dan nakir. Itu pesan Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Abu Dawud meriwayatkan hadis an Utsman dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini hadisnya hasan yang ini. Beliau mengatakan, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faragha min beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Apabila beliau telah selesai dari pemakaman atau memakamkan jenazah, beliau berdiri di atasnya. Maksudnya berdiri di atas kubur, bukan berarti di atas kuburan, bukan ya, di atasnya, itu sampingnya lah. Nah, kemudian waqala, dan beliau bersabda. Apa sabda Nabi dalam hadis yang hasan ini? Istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu bitasbiti, mintakan kepada Allah untuknya keteguhan hati dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, maka sesungguhnya yang bersangkutan sekarang sedang ditanya. Ustadz, apa enggak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain yang mengatakan malaikat mungkar nakir itu baru datang ketika yang mengantar jenazah itu suara sendalnya mulai terdengar pergi. Ini kan enggak pergi. Tapi kata Nabi sekarang sedang ditanya. Bagaimana menggabungkan ini? Biasanya orang kalau mengantarkan jenazah kan tidak semuanya pergi kan? Ada beberapa yang masih menetap. Ya, SOP-nya yang pergi tadi itu sebab mulai datangnya malaikat mungkar dan nakir. Yang menetap di situ tidak menghalangi kedatangan mungkar dan nakir. Jadi yang menetap itu tidak menghalangi datangnya siapa mungkar dan nakir. Dan itu dalam konteks yang normal. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang nggak ada kuburannya? Otomatis nggak ada yang memakamkan. Apakah tetap terjadi proses pertanyaan itu? Jawabannya tetap. Karena mungkar dan nakir itu datangnya bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Jadi bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Jadi barzah itu alam gerbang awal akhirat. Jadi di alam yang lain. Sementara kuburan yang kita ziarah itu dunia masih. Tapi alam kuburnya itulah akhirat. Jadi mau dimakan ikan, mau dimakan binatang buas, mau dibakar dan dibuang abunya, tetap proses barzah itu berlangsung. Karena semua itu terjadi di alam barzah, bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Namun kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, keterkaitan antara ruh dengan jasad itu masih tetap terjadi. Sehingga walaupun makanya kalau kita ziarah kubur
itu tetap akan berdampak kepada yang di alam barzah sana. Dan itu bisa mengakses mereka dan diakses oleh mereka. Kenapa? Karena Nabi saat ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Maka salamnya Nabi, assalamualaikum ya ahlad diyar, bukan assalamualaikum. Minal muslimin nasallallahu lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya. Itu Allah alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaman tadi disebutkan tentang doa-doa anak soleh, juga doa-doa dari kerabat atau saudara-saudara. Yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan doa anak soleh itu, kriteria anak soleh itu seperti apa, Ustaz? Apakah saat anak-anak itu tidak beribadah dengan baik, tapi saat itu ingat orang tuanya, dia mendoakan orang tuanya, apakah doanya seperti itu akan diterima Allah? Kemudian yang kedua terkait dengan doa-doa dari saudara, kerabat, dan teman-temannya, itu syaratnya seperti apa agar doa itu diterima? Mungkin dalam konteks ini kita mencolatkan sholat jenazah. Nah ini kan jamaah itu beragam, ada yang imannya baik, ada yang mungkin kurang dan sebagainya. Ini syarat-syarat mereka agar doa mereka itu diterima seperti apa? Mas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kebiasaan berziarah dengan membawa bunga-bunga itu kan kita masih lihat banyak. Ini hukumnya seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kriteria anak yang soleh. Soleh itu dekat tasoluha, artinya bisa berbuat sepatutnya. Ketika seorang anak bisa berbuat sepatutnya sebagai hamba kepada Tuhannya dan sebagai anak kepada orang tuanya, itu anak yang soleh. Berarti kalau ada anak yang tadinya tidak begitu, terus tiba-tiba mendoakan orang tuanya, nggak sampai dong doanya. Secara prinsip asal seiman sampai, itu dulu. Yang kedua, kata para ulama, paling tidak saat dia mendoakan orang tuanya, dia sedang menjadi anak yang soleh. Itu kata para ulama. Itu sama dengan pernikahan itu. Dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha kan Nabi bersabda, "Aqamaqal la nikaha illa biwaliyin wa bisyahidai adlin." Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Adil itu yang baik maksudnya. Lalu bagaimana orang tua yang tidak baik selama ini kepada anaknya? Apakah sah pernikahannya? Kata ulama tetap sah. Karena paling enggak pas dia mau menikahkan anaknya, dia sedang jadi orang tua yang baik. Itu kata para ulama itu gitu. Karena kalau pakai standar idealnya, banyak yang menikahnya nggak sah nanti gitu. Nah, makanya dalam hal ini asal anak itu seiman sampai. Apalagi saat mendoakan orang tuanya, berarti saat itu dia sedang menjadi anak yang soleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan saudara sesama muslim. Asal seiman, Pak. Al-Hasyr ayat 10 itu, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu asal seiman. Kemudian yang kedua, kalau kita baca tadi di surah Muhammad surah ke-47 ayatnya ayat 19 tadi. Itu disebutkan ada perintah dari Allah agar kita mendoakan saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'mina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum maswaakum. Jadi maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut sembah selain Allah, dan mohonkanlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, makanya kalau kita baca pada ayat ini asal seiman doanya sampai. Cuman memang mungkin kadar kesungguhan dalam mendoakan itu yang menyebabkan berbeda nanti nilai sampainya. Makanya kalau ditanya siapa yang paling berhak menyolatkan jenazah itu, kalau di fikih mazhab Syafi'i yang paling berhak menikahkan jenazah itu adalah bapak kandungnya. Kalau nggak ada bapak kandungnya, kakek dari bapak
urutannya baru anak. Loh, kok nggak suami kalau istri yang mati? Kok nggak suami? Karena biasanya yang paling pingin jenazah itu masuk surga itu orang tuanya atau anaknya. Kalau suaminya mungkin bisa jadi mikir ganti aja lah. Saya pernah ditanya oleh jamaah soalnya, Ustaz, yang paling berhak menyolatkan jenazah istri saya itu saya apa anak laki-laki saya? Saya jawab anak bapak saya. Yang paling berhak, bukan berarti suami tidak boleh, suami boleh, tapi yang paling berhak itu anak. Karena yang paling pengen ibunya masuk surga itu anak. Wong lanang kan macam-macam wong lanang. Ngoten nggih. Nah, itu fikih madzhab Syafi'i itu gitu. Yang paling berhak menyolatkan jenazah seseorang itu adalah ayahnya, terus kakeknya, baru kemudian anaknya. Itu yang paling berhak. Yang paling berhak. Ya, tapi bukan berarti yang lain tidak boleh. Boleh, tapi yang paling berhak itu. Bisa dimengerti. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada dalam hadis Sahih Bukhari tentang jaridah. Jaridah itu pelepah kurma yang diletakkan di kubur seseorang yang kata Nabi dia diazab oleh Allah karena perbuatan yang sepele. Yang pertama kencing nggak pernah cebok, yang satu suka adu domba. Jadi adu domba dan kencing nggak cebok itu satu sebab banyaknya siksa kubur kata beliau. Nah, dengan Nabi bersabda kamakal, mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang masih basah ini siksa kubur keduanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dipahami oleh ulama berbeda. Yang pertama memahaminya itu khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semacam mukjizat. Mukjizat yang hanya Rasulullah saja yang bisa seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Imam Al-Qurtubi termasuk yang berpendapat yang kedua. Kata beliau tidak, karena dalam riwayat itu tidak sebutkan kekhususannya, yang ada justru dalil umumnya, di mana beliau menyatakan hingga kurang lebih ini mafhum riwayat ya, sekiranya pelepah kurma itu masih basah karena tasbihnya itu ringan siksa kubur penghuni kubur tersebut. Maka semua tumbuhan yang masih basah, termasuk bunga misalnya, maka itu tasbihnya sedikit banyak itu berdampak positif terhadap keberadaan ahli kubur. Itu sedikit banyak merujuk pada hadis Sahih Bukhari tadi itu. Nah, saya kira itu Pak yang saya paham. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kecil Ustaz. Nggih, monggo. Terima kasih. Mohon saran masukan. Ini di luar konteks. Nggih. Jika kewajiban sholat untuk orang tua yang sakit hanya bisa melek, minum, yang lain tidak bisa. Hanya Masih ingat tadi? Masih sadar? komunikasi sudah tidak bisa. Kan kami anak alam gitu. Sudah nggak sadar. Masih bisa melek, tapi komunikasi ngomong nggak bisa. Saya nggak ngerti nih apakah kewajiban masih melekat kayak sholat atau tidak. Tapi kami sering ingetin kalau jam-jam. Secara prinsip kalau orang tua teridentifikasi mengalami kepikunan atau demensia apa namanya itu? Ya, kalau terindikasi mengalami itu, maka saat beliau tidak ingat itu atau sedang pikun atau sedang mengalami demensia itu, beliau berarti sedang bukan mukallaf. Mukallaf itu orang yang dikenai beban hukum, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dua ketentuannya, akil, baligh. Orang tua bapak pasti baligh, pasti. Akil, nah ini pertanyaannya, akil apa enggak, berakal apa enggak, sehat apa enggak akalnya. Kalau beliau sedang lupa, sedang dari demensia atau pikun, berarti bukan mukallaf. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana tugas anak-anak? Ingatkan saja untuk sholat. Adapun beliau ingat, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Kalau beliau ingat, bantu sholat, wudukan, dicebokin selagi memungkinkan. Kalau enggak mungkin ya sudah apa adanya saja, atau ditayamumkan kalau tidak mungkin diwudukan misalnya. Terus didampingi untuk sholat. Pak, kita sholat, Bapak pakai gerakan mata saja ya, atau sambil angguk-angguk kepala saja. Tidak harus dipaksakan untuk cebok kalau enggak mungkin. Nggak harus paksakan wudhu kalau nggak mungkin misalnya. Ditayamumkan tidak ada masalah. Andaikan tidak bisa, karena banyak kabel sudah, nggak bisa didalik,
nggak usah tayamum, nggak usah wudhu, nggak apa-apa. Cuman kalau nanti sembuh wajib mengulang kalau yang ini. Namanya lihurmatil waqti. Kalau sembuh tapi kalau enggak dianggap tidak punya hutang sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tugas Bapak hanya mengingatkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu pernah tahu ada seorang kiai, beliau udah nggak sadar, udah merem gini. Itu kalau setiap kali dengar adzan, matanya gerak-gerak. Ada kata saudaranya, mungkin beliau sedang sholat. Berdasar pada kesadaran, karena beliau itu punya kebiasaan kalau dengar adzan, sholat beliau itu. Jadi beliau itu, makanya pas sakit, pas nggak sadar itu, begitu dengar adzan, matanya gerak-gerak. Kata saudara, mungkin beliau sedang sholat, karena kebiasaan memang sholat. Gitu. Sholat tapi sambil diajak ngomong udah nggak bisa, sudah merem matanya bahkan. Matan Pak Ngip, wallahu a'lam bishawab. Dan orang selama kondisi beliau seperti itu, kalau semasa mudanya atau semasa masih gagahnya, beliau punya kebiasaan-kebiasaan baik, nggak usah khawatir Pak, pahala beliau masih terus mengalir. Hadisnya Bukhari, seseorang yang biasa dalam kebaikan, kalau suatu saat terhalang dari berbuat baik itu karena sakit atau karena safar, Allah berfirman pada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat saat sehat dan saat mukim. Al-Imam Ahmad bin Taimiyah mengatakan bahkan saat orang itu sudah meninggal, itu kata beliau. Makanya kalau dulunya beliau adalah orang yang biasa dalam kebaikan, saat ini terhalang dari berbuat baik, nggak usah khawatir Pak, pahala beliau masih terus mengalir seperti biasanya beliau berbuat. Makanya mumpung kita masih sehat, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar kalau suatu saat misalnya mentok kita wafat lah, nah, kebaikan itu masih terus berlangsung, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama adalah mohon dalilnya tentang adab kalau umpamanya itu kuburan itu lepas alas kaki. Yang kedua mengenai tadi itu yang berdiri sebelum meninggalkan mayit. Pertanyaan saya, apakah saat sudah ditumpuk tanah, sudah dikubur dengan tanah, apakah langsung malaikat datang? Sepengetahuan saya 3 langkah famili sudah meninggalkan kuburan, malaikat baru datang. Nah itu yang mana yang Ustaz yang dimaksud? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai alas kaki, betul sunnahnya ziarah kubur itu adalah melepas alas kaki. Betul, tidak salah. Sunnahnya ziarah kubur adalah melepas alas kaki. Ini lanjutannya Pak ya. Kalau ngomong fikih itu kita harus bicara ilat hukum, alasan hukum. Dalam memahami hadis itu ada namanya tahqiqul manat. Menguji relevansi ilat dengan waqi' itu harus. Jadi di masa Nabi dan di masa sekarang itu mesti kita uji relevansinya. Di masa Nabi itu kuburan itu rata-rata seperti yang kita lihat sekarang di Ma'la, di Baqi, lepas sendal bisa lah. Di pemakaman DKI dalam konteks yang sama lepas sendal bisa lah. Atau di pemakaman di Al-Azhar atau San Diego Hills itu masih bisa lepas sendal. Tapi kalau di kuburan kampung saya Pak, lepas sendal insya Allah robek kaki itu Pak. Tanaman pating sendot tanah sini kuburan nggak beraturan. Woi ku iso sawek kabeh sikil ya. Nah, kalau yang begitu terpaksa namanya. Terpaksa kita tetap pakai sendal, tidak ada masalah. Kenapa? Untuk melindungi kaki. Karena bagaimanapun juga ad-dararu yuzal. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita. La darara wa la dirara kata Nabi. Maka untuk konteks kuburan yang sekiranya terpaksa kita mesti lepas sendal, yang sekiranya kita terpaksa pakai sendal nggak apa-apa, tetap pakai sendal. Ya, tapi kalau sekiranya di pemakaman itu bisa lepas sendal, lepaslah. Itu sunnah memang. Melepas sendal itu sunnah hukumnya. Kalau sekiranya memungkinkan melepas sendal. Tapi dengan tetap dipakai tidak haram. Itu bab adab tata krama akhlak di dalam kita berziarah. Itu satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan tadi saya katakan memang betul ada riwayat yang mengatakan si mayit itu mendengar langkah kaki orang yang mulai pergi meninggalkannya, maka datanglah kemudian Munkar dan Nakir itu. Tapi ada hadis Nabi tadi yang sahih juga kan,
ketika Nabi berpesan, mintakan, kan belum meninggalkan, mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Karena sekarang dia lagi tanya. Berarti gini Pak, ini menarik ini sunahnya. Perginya sebagian orang yang takziah dan menetapnya sebagian orang yang di situ itu tidak menghalangi datangnya Munkar dan Nakir. Andai kan keluarganya nginep di situ tetap datang Munkar Nakir Pak itu. Bahkan tadi saya katakan, untuk orang yang tidak punya kuburan sekalipun, Munkar Nakir tetap datang. Kenapa? Karena kejadian pertanyaan kubur itu di alam barzah, bukan di kuburan. Kalau kuburan yang kita ziarah itu dunia, alam barzah itu akhirat sudah. Jadi dimensinya di dimensi barzah. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian, ziarah kubur itu tetap bisa membuat seseorang itu terakses hingga ke alam barzah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan, ruh dengan jasad itu masih terkait dan bertaut. Wallahu a'lam bishawab. Ini di online ada yang nanya ini, Ustadz izin bertanya, orang tua yang sudah meninggal tidak pernah datang di mimpi anaknya, apa lupa sama anaknya di dunia? Padahal sudah berdoa supaya datang di mimpi. Saya pernah minta datang di mimpi, yang datang malah mak lampir atau tambah repot. Jadi gini, Az-Zumar ayat 42, Az-Zumar ayat 42. Ruhnya orang yang tidur dengan ruhnya orang yang sudah mati itu dalam satu genggaman, dalam tanda kutip, Allah. Sehingga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan ruh bertemu dengan ruh itu mungkin, talaqil arwah itu mungkin, ruh bertemu dengan ruh itu mungkin, kata beliau. Di antaranya yang melalui mimpi itu. Nah, kalau orang tua kita nggak pernah menemui kita dalam mimpi, mungkin bukan beliau lupa, ya mungkin belum waktunya, itu aja, belum waktunya. Jadi bukan lupa tapi belum waktunya, atau terlalu sibuk di sana. Sibuk di sana. Udah baik sangka aja lah, baik sangka aja. Beliau mungkin lagi sibuk di sana, mungkin ya nanti ketemunya setelah semuanya pada meninggal gitu. Baik sangka aja, baik sangka aja. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya kalau ketemu sama orang yang udah meninggal itu umumnya itu nggak ngomong ya, umumnya nggak ngomong. Saya beberapa kali mimpi bapak saya, Allah yarham, itu nggak ngomong. Bulan Ramadan ini mimpi ketemu beliau ngomong. Alhamdulillah. Itu wallahu alam bishawab. Ya mungkin beliau lagi nganggur kan menemui saya gitu. Wallahu alam bishawab. Ya monggo yang lain silakan. Tapi itu dalam mimpi ya, dalam mimpi. Az-Zumar ayat 42. Wallahu alam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup dulu? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.